Action. Halo guys, selamat datang di channel aku di hari bagus. Kali ini akan menceritakan horor lagi yang berjudul Penyakit Kiriman dan Pocong Merah. Oke guys, lanjut saja. Oke. Apa benar politik itu jahat? Silahkan kalian nilai setelah membaca thread ini. Dari gue lahir, bokap gue berkecimpung di dunia politik. Persaingan sangat wajar dalam dunia perpolitikan. Semuanya menjadi kurang wajar saat bokap gue punya saingan dan dia bermain hitam. Waktu itu bokap gue sakit selama 2 hari. Dia muntah-muntah dan gak bisa jalan karena kepalanya terlalu pusing kalau dipaksa berdiri. Awalnya semua itu kerasa wajar, sampai akhirnya bokap mulai sadar saat nyokap gue yang sakit setelah bokap gue sembuh. Pasti kalian tahu siapa yang akan sakit setelah nyokap gue sembuh. Iya, gue yang sakit setelah nyokap gue sembuh. Gue merasa benar-benar pusing, mual, dan lemas. Gak cuma itu penderitaan yang gue rasain. Gue dikasih lihat makhluk yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Nama anak kecil, iya kan? Kalau sakit pasti rewel dan susah tidur. Gue benar-benar gak bisa tidur malam itu. Entah kenapa malam itu gue pengen banget di ruang tamu karena gue lagi sakit. Ya nyokap gue gak ngebolehin gue untuk tidur di ruang tamu. Setelah gue sedikit merengek-rengek, akhirnya gue dibawa sama nyokap ke ruang tamu. Nyokap dan bokap gue ikut ke ruang tamu. Gue beneran ngerasa nyaman banget sampai akhirnya gue bisa tidur. Gue nyokap tidur di sofa. Posisi itu nyokap gue tidur sama gue satu sofa, bokap gue di sofa lain. Gue kebangun. Pas kebangun tuh gue liat nyokap sama bokap gue udah pada merem. Gue ngeliat jam. Seingat gue itu jam 2, tapi jarum panjangnya nggak kelihatan jelas di angka berapa. Pas lagi ngelamun ke arah langit-langit ruang tamu, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari arah jendela. Gue ngeliat ke arah jendela tapi gak ada siapa-apa. Gue lanjut lagi ngelamun ke langit-langit sama nyoba merem biar bisa lanjut tidur. Lagi-lagi gue ngerasa ada yang ngeliatin dari jendela. Pas gue nengok ke arah jendela itu gak ada apa-apa, just gorden doang gitu. Nah bodohnya gue ngeliat ke arah ventilasi jendela. Ternyata yang ngeliatin gue dari tadi ada di situ. Sebelum gue jelasin gimana bentuk dan gimana berlaku dia ke gue, dilihat dulu posisi dia dari gambar di bawah. Ingat ya, penilaiannya per gorden. Gue definisiin ya bentuk posisi berlakunya. Posisi dia persis kayak di gambar yang udah gue buat. Yang kelihatan cuma bagian kepala atau muka tali pocongnya, bagian kafan yang nutupin pipi. Awalnya pocong itu warna putih bersih, mukanya juga kayak manusia. Pas gue liatin dia geser dari bagian tengah ventilasi ke bagian kanan, terus geser lagi dari kanan ke kiri gitu terus. Gue di situ nangis dan manggil bokap sama nyokap. Pas bokap sama nyokap gue bangun, gue bilang, "Ma, itu ada orang di lubang itu ventilasi." Gue bilang, "Mana, nggak ada apa-apa." Tapi gue makin nangis dan teriak sambil nunjuk ventilasi itu. Gue langsung dipeluk sama nyokap, tapi gue masih bisa lihat makhluk itu masih ada. Karena gue nangis terus, akhirnya bokap gue bangun dari sofa terus ngambil sapu yang ada di belakang pintu. Dia mukulin sapu ke arah ventilasi sambil yang dimana di sini ya pocong itu hilang. Pas bokap gue beberapa kali mukulin sapu ke arah ventilasi. Gue bilang, "Udah pak, udah hilang." Bokap gue langsung balik ke sofa. Pas bokap gue ke sofa, pocong itu muncul lagi, tapi dengan warna yang berbeda. Pocong itu warna kafannya jadi merah dan mukanya hitam kayak kebakar gitu, matanya juga merah. Dia masih bergerak kayak tadi. Dari tadi ke kanan, gue langsung teriak sambil nunjuk ke arah ventilasi lagi. "Pak, itu ada lagi, dia jadi merah." Entah karena bokap dan nyokap gue capek dan takut, akhirnya gue digendong ke kamar. Nyokap gue ngedumel dong pas jalan ke arah kamar. "Haha, kan udah dibilangin gak usah tidur di ruang tamu." Pas di kamar tuh gue tidur dengan posisi dipeluk, tapi muka gue ke arah badan nyokap gue. Akhirnya gue bisa tidur saat itu. Pas gue bangun, ternyata di kamar udah ada orang yang gue gak kenal, teman bokap. Dia baca doa terus nyuruh gue minum air dari dia. Itu air aqua masih disegel, tapi rasanya pahit banget. Pas minum langsung
gue sembur lagi, tapi gue dipaksa untuk minum air itu. Setelah gue minum air itu, gue diajak keluar ke tanah kosong tepat depan rumah. Di situ ada ayam 3 yang warnanya hitam semua, atau ayam cemani. Ayam pertama dibacain doa atas nama bokap gue. Ayamnya langsung berontak gitu dong. Kalian mungkin tahu ayam kalau habis dipotong pasti berontak, nggak jelas itu kan. Setelah ayam pertama mati, langsung lanjut ke ayam kedua yang dibacain doa atas nama bokap. Setelah ayam kedua mati, lanjutlah ke ayam ketiga yang dibacain doa atas nama gue. Semua ayam itu langsung berontak sampai ngeluarin darah dari mulutnya, padahal nggak dipotong, disentuh sama sekali. Setelah prosesi itu, gue tanya sama teman bokap, apa yang kamu rasain, apa yang kamu lihat. Gue jelasin semua apa yang gue lihat sama teman bokap. Gue bilang nih, yang kamu lihat tuh pocong, tapi sekarang udah baik-baik aja kok. Semua penyakitnya udah om pindahin ke ayam tadi. Ternyata itu ayam bisa berontak tanpa dipotong, karena katanya si penyakit yang ada di keluarga gue dipindahin ke ayam itu. Percaya nggak percaya, tapi beneran gue lihat di depan mata gue sendiri. Itulah pengalaman gue dapat penyakit kiriman dan melihat pocong untuk pertama kalinya. Terima kasih udah mau menyempatkan diri untuk baca penyakit kiriman dan pocong merah. Oke guys, cukup sekian dulu video dari aku kali ini, pendek saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah itu aja.